Sementara kontainer kosong masih menumpuk di pelabuhan China, para pejabat secara keliru mengklaim kontainer itu siap untuk dilepaskan. Pesanan perdagangan luar negeri China telah mengalami penurunan yang signifikan selama 3 tahun terakhir karena epidemi yang mengakibatkan penumpukan kontainer kosong di pelabuhan utama di seluruh negeri termasuk Shanghai dan Guangzhou. Free Asia Radio melaporkan, pada tanggal 5 Desember tahun 2022, situs web resmi Asosiasi Pelabuhan China telah menerbitkan laporan tentang pemantauan dan analisis produksi dan operasi yang buruk. Laporan tersebut mengungkapkan pada bulan November, lalu lintas kontainer perdagangan luar negeri telah menurun hampir 10% tahun ke tahun dan 8 pelabuhan hub utama, sementara lalu lintas kontainer kosong perdagangan luar negeri telah meningkat hampir 24% tahun ke tahun. Mengutip data pasar Hong Kong One Way melaporkan bahwa tingkat kekosongan kontainer daratan telah berlipat ganda sejak epidemi, mencapai 5 juta kontainer standar per Februari. Indeks pengangkutan kontainer ekspor Shanghai telah mengalami penurunan 6 minggu berturut-turut di bawah 1000 poin. Pada tanggal 20 Maret Direktur Jenderal Administrasi Umum Bea Cukai Republik Rakyat China, Yu Jianhua memberikan penjelasan atas mengenai banyaknya tumpukan kontainer kosong yang ditemukan di berbagai pelabuhan. Menurut Yu, ada 2 alasan utama untuk hal ini. Pertama, jumlah input kontainer baru yang berlebihan pada periode sebelumnya, dan biaya penyimpanan domestik relatif lebih rendah. Kedua, telah terjadi pengembalian kontainer kosong dalam skala besar dalam jangka pendek, setelah meredanya situasi epidemi di luar negeri. Yu juga menyatakan bahwa sejumlah besar kontainer kosong yang ada di pelabuhan China merupakan indikasi akumulasi energi yang menunggu untuk dilepaskan. Sementara perkembangan ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan pasar internasional terhadap kemampuan ekspor China di fase berikutnya. Hal itu telah menjadi sasaran kritik yang signifikan dari publik. Cendekiawan Australia, Li Yuanhua berkata, meskipun tidak ada ekspor dan ekonomi lesu, itu masih digambarkan sebagai cadangan. Partai Komunis China selalu menolak untuk mengakui kesalahannya dalam pemerintahan, yang mengakibatkan depresi ekonomi. Itulah sebabnya ia menggambarkan peristiwa negatif sebagai positif. Partai Komunis China selalu berbohong. Ia ingin menipu orang tentang segala hal. Misalnya, lulusan dan pengangguran diberi istilah baru yang disebut pekerjaan fleksibel atau bahkan pekerjaan mandiri. Tetapi mereka hanya menganggur, dan banyak kasus seperti itu. Ini semua adalah tentang menipu orang. Dalam menganalisis situasi itu, ekonom Amerika David Huang menyatakan bahwa Administrasi Umum Kepabeanan China telah memberikan klarifikasi yang didukung oleh konteksnya. Pada tahun 2023, ekspor dan impor China dalam mata uang dolar AS akan menurun masing-masing sebesar 9,9% dan 7,5%. Banyak desas-desus mengklaim bahwa terminal ekspor utama China, seperti Shenzhen dan Shanghai, memiliki sejumlah besar kontainer kosong, dan beberapa pekerja pelabuhan dan truk kontainer menganggur, meningkatkan kekhawatiran serius tentang ekspor China. Menurut analisis ekonom David Huang, situasi ekspor China tidak sebaik dulu. 14 negara Asia termasuk Indonesia, India, Malaysia, Vietnam, dan Thailand telah mulai mengambil keuntungan dari industri yang didominasi China di masa lalu dan telah menggantikan China dalam rantai pasokan. Data menunjukkan bahwa dalam setahun dari Oktober tahun 2021 hingga September tahun 2022, 14 negara Asia ini mengekspor barang senilai $634 miliar ke Amerika Serikat, sedikit melampaui China yang mencapai $614 miliar. Apalagi Huang menyoroti bahwa perusahaan menjadi semakin khawatir tentang kemungkinan sanksi karena hubungan yang tegang antara China dan Amerika Serikat, serta konflik Rusia-Ukraina. Sebagai akibatnya, mereka secara aktif mencari untuk mendiversifikasi risiko mereka dengan menarik dana dari China dan kehilangan pesanan. Huang menambahkan, saat ini, sebagian besar data ekspor China didukung oleh negara-negara Asia Tenggara. Namun, berdasarkan analisis data historis, surplus perdagangan luar negeri China baik surplus perdagangan maupun laba, terutama berasal dari ekspor kedua pasar utama Amerika Serikat dan Eropa. China dapat menghasilkan uang dengan mengekspor barang ke Eropa dan Amerika Serikat. Mengekspor ke negara-negara Asia Tenggara tidak sebanding dengan usahanya dan hanya menghasilkan keuntungan marginal. Akibatnya, situasi ekspor dan struktur industri China akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan di masa depan. Menanggapi kekhawatiran tentang perdagangan luar negeri ekspor dan impor tahun ini, Yu Jianhua menyatakan pada konferensi pers, seperti dilansir NTD TV bahwa ekspor dan impor telah stabil dan membaik sejak Februari. Namun menurut pakar keuangan Taiwan, Huang Xichong, langkah para pejabat PKC ini tampaknya ditujukan untuk meningkatkan moral. Bagaimana situasi sebenarnya? Berdasarkan keadaan tahun ini, pasar atau seluruh lembaga riset cenderung pesimis. Sebagai contoh, sementara pemerintah China telah menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, investor dan korporasi asing pada umumnya percaya bahwa 2,5% sudah cukup baik.